Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan melanjutkan sharing-sharing lagi tentang mesin yang overheat teman-teman. Ya, overheat atau panas berlebih. Pada banyak jenis kendaraan seperti di unit Suzuki R3 ini, indikator temperatur ada di dashboard teman-teman. Di pojok kiri klaster ini adalah untuk mengetahui temperatur mesin kita dalam keadaan normal atau tidak. Jadi harus teman-teman kenalin. Di sini memang tidak ada berapa derajatnya, tetapi persentasenya saja. Suzuki R3 biasanya hanya seperempat atau sampai setengah levelnya saja. Di atas itu kita sudah wajib curiga apakah mesin kita mengalami overheat atau tidak. Oke teman-teman, untuk kompartemen mesin teman-teman juga harus peduli, harus tahu bahwa penyebab utama dari mesin overheat adalah sistem pendingin, dan sistem pendingin dalam mesin adalah radiatornya teman-teman. Ya, ini kenapa ada banyak video saya sebelumnya yang membahas tentang radiator. Mulai dari tutupnya, radiatornya, fan-nya, ada banyak bahasannya, teman-teman bisa cek. Dan misalnya seperti pada tutup ini teman-teman, ini tutup radiator ini umurnya sudah 9 tahun, tidak ada karat. Ini saya menggunakan coolant, jadi dari awal baru saya selalu menggunakan coolant. Ini sangat-sangat nyaman, jadi 9 tahun ini tidak ada masalah tentang sistem pendinginan di unit kendaraan saya. Dan kalau kita lihat lebih detail, ini teman-teman, ini hijau sebenarnya coolantnya, tapi karena levelnya ada di bawah sana dan dasarnya hitam tidak terlihat. Teman-teman juga harus cek juga di reservoirnya teman-teman. Di reservoirnya ini levelnya masih cocok, warnanya juga masih tetap hijau dan tidak ada oli. Ya, ketika sudah ada oli pada sistem pendinginan, teman-teman sudah harus khawatir. Artinya mesin kita sudah bercampur antara pendingin dan oli. Itu adalah salah satu indikator kenapa mesin overheat. Jadi kalau masih normal saja, tidak ada oli di dalam sistem pendinginan, teman-teman harusnya masih tenang. Oke teman-teman, kinerja radiator ini support utamanya adalah fan ini teman-teman. Fan radiator atau kipas radiator ini juga harus teman-teman perhatikan, karena blade-nya, kipas-kipasnya bila patah atau misalnya bearing dari motornya sudah aus atau bahkan sudah rusak tidak berputar, ini harus segera digantikan. Logiknya ini kalau rusak ya radiator kita tidak mendapatkan dingin yang maksimal, terutama ketika kendaraan kita di kemacetan. Tapi kalau misalnya jalan masih dingin normal, tapi ketika berhenti kenapa overheat? Ya silahkan cek apakah kipas radiatornya masih bekerja dengan baik atau tidak. Lalu bagaimana dengan video saya sebelumnya yang melihat kompresi bocor dengan cara melihat gelembung yang ada di radiator? Mungkin teman-teman sudah sempat melihat video tersebut. Ya, gelembung-gelembung di air radiator, pengecekan kompresi bocor memang bisa dilakukan seperti pada video tersebut. Namun kita harus melihat karakter gelembungnya teman-teman. Kalau gelembungnya muncul ketika sudah panas dan gelembungnya adalah gelembung kecil-kecil, bukan gelembung yang meledak-ledak, itu bukan termasuk dari ciri dari kompresi bocor teman-teman. Ya, ini saya dapat video kiriman dari teman saya yang diskusi melalui Instagram, Om Dwiki. Terima kasih videonya. Saya melihat gelembungnya muncul di radiator ketika baru start teman-teman. Inilah yang kemungkinannya adalah kompresi bocor, dan di sini juga akan menyebabkan mesin overheat teman-teman. Ya, sering kita berdiskusi apakah mesin overheat duluan atau kompresi bocor duluan. Jadi kalau saya berpendapat adalah overheat duluan teman-teman. Jadi kompresi bocor itu adalah akibat mesin pernah overheat, dan ciri-cirinya adalah ketika kita cek oli teman-teman.
Silahkan teman-teman juga cek oli, apakah olinya di sini bercampur dengan radiator coolant. Kalau pakai coolant tentu ada hijau-hijaunya, ada indikasi coolant sudah masuk ke ruang oli mesin. Itu adalah salah satu indikator kompresi bocor diakibatkan oleh gasket silinder head, teman-teman. Ya, ini masih aman, tidak ada hijau-hijau tanda coolant masuk ke ruang oli. Dan kalau kita menggunakan air biasa, air jeding, mungkin akan lebih sulit indikasinya karena tidak ada warnanya. Tetapi teman-teman bisa pastikan oli teman-teman sudah rusak, yaitu muncul sludge, muncul ya cair-cair tidak jelas. Lalu kalau untuk oli bagian sisi dalam, mungkin bisa cek melalui dipstick. Dipsticknya buka saja, teman-teman lihat apakah ada indikasi oli teman-teman bercampur dengan air pendingin di radiator. Dan kalau mesin teman-teman jalankan, kalau misalnya dipstick ini kita lepas, biasanya sudah langsung muncul asap-asap dari lubang dipsticknya, teman-teman. Itu adalah salah satu indikasi kompresi bocor, yang juga akibat dari kompresi bocor tentu saja ada overheat juga. Jadi seperti duluan telur atau ayam, kondisinya serupa dengan hal tersebut. Jadi jangan pernah sampai overheat duluan yang menyebabkan kompresi bocor, karena ketika kompresi bocor tentu saja mesin kedepannya adalah sering overheat. Bila teman-teman masih ragu dengan ciri-ciri di awal video tadi, kita masih bisa ngecek lagi teman-teman lebih detail. Di sini ada busi, ada tempat langsung titik pengapian. Ini harus kita lepaskan dulu untuk koilnya agar bisa melihat situasi atau kondisi dari busi, teman-teman. Sebenarnya untuk ngecek kompresi bocor kita juga bisa memasangkan pressure gauge di ruang busi, tapi prosedurnya lebih sulit, alatnya juga harus khusus. Tapi di sini karena kita tahu kita kan orang rumah-rumahan saja, jadi teman-teman hanya cukup membuka businya saja, teman-teman. Untuk membuka busi, detail membuka busi tentu saja sudah ada di video saya yang lain, teman-teman bisa cek. Tapi ketika busi ini sudah terbuka, nanti kita bisa melihat bagaimana kondisinya. Dan juga di situ ada indikator-indikator yang bisa kita nilai apakah kompresi kita sudah bocor karena gasket silinder head kita sudah bocor atau tidak. Ya, ini dia businya, teman-teman. Busi sudah terbuka, teman-teman bisa cek. Busi ini punya saya sih masih bersih ya, masih bersih, tidak ada kerak, tidak ada indikasi basah, tidak ada indikasi ada coolant yang masuk ruang pengapian, dan oli pun juga tidak masuk ruang pengapian seharusnya. Jadi kalau teman-teman melihat ketika membuka busi teman-teman basah, ada oli-olinya, bahkan ada coolantnya, ya sudah positif. Teman-teman harus bongkar setidaknya setengah dari silinder ini, terangkat ke atas untuk menggantikan gasket silinder head. Dan untuk menggantikan gasket silinder head pun prosedurnya juga harus dirapikan dulu, dipangkas dulu agar kedepannya tidak terjadi kebocoran lagi. Ya, gasket silinder head detailnya ada di bawah, teman-teman. Jadi kalau di video saya sebelumnya masih untuk top covernya saja, karena silinder head gasketnya harus buka separuh di bawah sana, teman-teman. Masih harus membuka di bawah dari posisi termostat housing ini, masih di bawahnya lagi. Jadi benar-benar membuka separuh dari mesin. Makanya biasanya disebut dengan overhaul setengah atau ngangkat turun setengah mesin, karena posisinya di bawah, teman-teman. Ya, biayanya pun juga jadi lebih mahal karena memang pekerjaannya juga sulit. Ya, teman-teman, jadi logikanya teman-teman harus selalu menjaga kondisi kendaraan teman-teman. Pastikan oli, level oli, kondisi oli,
terjaga. Selain itu juga sistem pendinginan radiator jangan pernah disepelekan, gunakanlah coolant, jangan pernah menggunakan air biasa. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Senoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.